semuanya, perkenalkan nama saya Prisiar Kalis Maria Siboro, NIM 23488 dari Fakultas Kehutanan Institut Yogyakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu resolusi spasial dan apa itu resolusi temporal. Nikmati videonya! Resolusi spasial merupakan ukuran terkecil objek di lapangan yang dapat direkam pada data digital maupun pada citra. Pada data digital, resolusi di lapangan akan dinyatakan dengan piksel. Semakin kecil ukuran terkecil yang dapat direkam oleh suatu sistem sensor, berarti sensor tersebut semakin baik karena dapat menyajikan data dan informasi yang semakin rinci. Resolusi spasial yang baik dikatakan resolusi tinggi atau halus, sedang yang kurang baik dikatakan resolusi kasar atau rendah. Resolusi spasial juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menampakkan dua objek yang berdekatan secara terpisah. Dapat disebut juga daya pemecah detail suatu objek. Resolusi spasial dipengaruhi oleh piksel citra tersebut. Semakin banyak piksel dan juga ukuran piksel yang kecil akan memberikan detail yang lebih baik, karena setiap piksel akan mewakili informasi suatu citra. Semakin besar matriks piksel, maka akan memberikan resolusi spasial yang lebih baik. Resolusi spasial dapat disebabkan juga oleh blur akibat faktor geometris, misalnya karena ukuran fokus tabung, difusi cahaya pada reseptor, dan pergerakan dalam target. Dalam diagnostik pencitraan digital, resolusi spasial 2,5–5,0 mm merupakan range optimal dalam menghasilkan citra. Untuk mamografi yang membutuhkan detail tinggi ketika ada makroklasifikasi ataupun tulang yang membutuhkan detail, maka dibutuhkan resolusi spasial yang lebih tinggi. Dalam pencitraan CR, penyebab resolusi spasial yang rendah adalah karena hamburan cahaya saat imaging plate. Kejadian ini dapat mengakibatkan blur pada saat imaging plate. Ada 3 tingkat ukuran resolusi yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu resolusi spasial tinggi yang berkisar antara 0,6–4, resolusi spasial menengah berkisar antara 4–30, dan resolusi spasial rendah berkisar 30 sampai besar dari 1000. Sedangkan resolusi temporal diartikan sebagai lamanya waktu bagi sensor satelit untuk mengindra ke arah yang sama untuk yang kedua kalinya. Satuannya biasanya adalah hari. Semakin banyak jumlah hari yang diperlukan untuk mengindra daerah yang sama, maka akan semakin rendah resolusi temporalnya, begitu juga sebaliknya. Ada beberapa resolusi spasial pada jenis citra, diantaranya yang pertama citra spot, yaitu dengan resolusi spasialnya 10–20 meter, citra Landsat resolusi spasialnya 30 meter, citra Landsat MSS resolusi spasialnya 79, citra IKONOS resolusi spasialnya 1,5 meter, yang akan diluncurkan pertama kali pada tanggal 24 September 1999 oleh Space Imagine, merupakan citra satelit komersil pertama. Kemudian citra QuickBird resolusi spasialnya yaitu 0,61 meter, yang diluncurkan pada 18 Oktober 2001 oleh Digital Globe. Dan selanjutnya adalah citra OrbView 3 resolusi spasialnya 1 meter dan 4 meter, diluncurkan pada 26 Juni 2003 oleh GeoEye. Formosat 2 resolusi spasialnya adalah 2 meter pankromik dan 8 meter multispektral. Resolusi temporal ialah frekuensi perekaman ulang kembali ke daerah yang sama pada rentang waktu tertentu. Rentang waktu perluangan ke asal daerah yang sama satuannya dinyatakan dalam jam atau hari. Seperti contoh resolusi temporal yang pertama, resolusi temporal tinggi berkisar antara kecil dari 24 jam sampai 3 hari. Kemudian resolusi temporal rendah berkisar antara 16 hari. Beberapa contoh satelit bumi yang mempunyai resolusi temporal yang pertama, satelit Landsat generasi 1 yaitu 18 hari, satelit Landsat generasi 2 16 hari, dan Spot 26 hari, yaitu bulan karena sensor dapat ditengokkan arah perekamannya, dan IKONOS antara 1,5–3 hari. Sekian video dari saya, terima kasih.